Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Arif Anggoro, NPM 19706516. Di sini saya eh, pertanyaan UAS dari mata kuliah Sistem Basis Data. Oke. Pertanyaan pertama, model IR merupakan suatu representasi logika dari data pada suatu organisasi atau area bisnis tertentu dengan menggunakan entity dan relationship. Beri penjelasan lengkap terkait jenis entity dan buatlah contoh IRD dengan studi kasus pilihan. Silahkan dipilih. Entity atau entitas adalah suatu objek di dunia nyata yang dapat dibedakan dari sesuatu atau objek yang lain. Entity kumpulan entitas entity set atau kumpulan entitas adalah kumpulan dari entity yang sejenis dalam tipe yang sama. Entitas terdiri dari beberapa, antara lain entitas kuat, yaitu entitas yang mandiri yang keberadaannya tidak tergantung pada keberadaan entitas lainnya. Yang kedua, entitas lemah atau weak entity, yaitu entitas yang keberadaannya sangat tergantung pada keberadaan entitas lainnya. Yang ketiga, entitas asosiatif adalah entitas yang terbentuk dari suatu relasi pedoman untuk menentukan entitas. Jika relasi yang merekat dua entitas bersifat banyak, entitas asosiatif pada umumnya berasal dari suatu relasi di mana relasi itu memiliki makna yang mandiri bagi pengguna. Contoh kasusnya, pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan universitas, catat nomor mahasiswa, alamat mahasiswa. Setelah itu, mereka baru bisa meminjam buku perpustakaan. Buku-buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali. Tiap buku memiliki data nomor judul dari penerbit. Satu buku bisa ditulis atribut dan relasi dengan gambar IRD-nya. Jawab, entitas mahasiswa KAP. Mahasiswa KAP, kartu anggota mahasiswa, buku. Atributnya nama, nomor mahasiswa, alamat mahasiswa, nomor buku, judul pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Relasinya daftar dan pinjaman. Yang kedua, pada batasan atau aturan dalam generalisasi dan spesialisasi. Terdapat istilah spesialisasi total dan spesialis. Jelaskan perbedaannya dan berikan contohnya. Spesialisasi total, proses spesialisasi secara total atau menyeluruh, digambarkan dengan garis ganda. Spesialisasi sebagian adalah proses spesialisasi yang tidak menyeluruh sehingga ada instansiasi yang tidak dapat dipresentasikan dalam subtype. Nah, contohnya seperti ini. Contoh, nomor 3, berikan penjelasan lengkap. Nomor 3, jelaskan penjelasan lengkap serta contoh anomali dan insertion anomali, deletion anomali, dan update anomali. Insertion anomali atau insertion anomali merupakan error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari operasi menyisipkan insert tuple record pada suatu relasi. Sedangkan delete anomali, kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi penghapusan atau delete terhadap tuple atau record dari sebuah relasi. Contohnya, selanjutnya update anomali. Update anomali merupakan error atau kesalahan yang terjadi sebagai akibat operasi perubahan update atau tuple atau record dari sebuah relasi. Yang keempat, beri penjelasan lengkap terkait tahapan proses anomalisasi.
normalisasi, tahapan normalisasi. Ada tahapan normalisasi dimulai dari tahapan ringan atau 1NF sehingga paling ketat ada 5NF. Biasanya hanya sampai pada tingkat 3 atau BCNF karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Urutannya ada 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, dan 5NF. Bentuk tidak normal. Bentuk normal yang pertama, 1NF adalah menghasilkan perulangan grup. Bentuk normal kedua atau 2NF menghasilkan ketergantungan parsial. Bentuk normal ketiga 3NF menghilangkan ketergantungan transitif. Bentuk normal Bion's code form atau BCNF menghasilkan anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Bentuk normal 4 atau 4NF menghilangkan ketergantungan multi-value. Bentuk kelima menghilangkan anomali-anomali yang tersisa. Sekian presentasi dari saya, Pak. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.